lillah. Summa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul ladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وسمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Ikhwatul jamaah salat subuh masjid Al-Muhajir Allah wa iyyakum, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa, nikmat Islam, nikmat iman, dan ditambah dengan nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat keleluasaan. Sehingga alhamdulillah pagi ini kita baru saja mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga ini menjadi entry point yang nantinya juga akan menuntun, membimbing kita untuk melakukan kemaslahatan yang lain di hari ini. Sehingga insyaallah buku catatan harian kita yang nantinya akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berisi amal soleh insyaallah. Itu akan menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Alhamdulillah kembali kita bermuajahah bersilaturahim pagi ini, dan tema kita kali ini adalah berkaitan dengan bahwa sudah lewat kemarin di bulan Rajab. Kembali kita diingatkan satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW yang dicatat di dalam kitab-kitab sirah dengan satu catatan tinta emas karena peristiwanya sangat luar biasa, yaitu Isra Mi'raj. Saya kembali mengangkat ini. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup. Kita akan coba kaji paling tidak dari 3 perspektif. Perspektif sirahnya, kemudian perspektif akidahnya, kemudian perspektif ilmiahnya, sehingga mudah-mudahan ini menambah keyakinan kepada kita, khususnya berkaitan dengan yang sedang kita bahas selama ini, yang ada kaitannya dengan sirah. Peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai salah satu contoh bahwa memang yang kita pelajari berkaitan dengan sirah adalah peristiwa masa lalu. Apalagi Rasulullah
hidup 14 abad yang lalu. Saya jadi teringat dengan ada dua kawan, dua-duanya profesor. Yang satu profesor disiplin ilmunya hukum internasional, yang satunya lagi profesor sejarah. Ini kalau udah ketemu itu dua-duanya nggak pernah akur. Karena yang profesor hukum internasional selalu berpikir jauh ke depan, ya, prediksi ke depannya seperti apa. Sementara yang profesor sejarah itu kan berbicaranya tentang masa lalu, nggak pernah klop, selalu begitu. Dibilang kalau yang profesor sejarah ini sama yang profesor hukum internasional, ente nggak pernah move on katanya, selalu melihatnya ke belakang aja katanya. Sementara yang profesor sejarah ini bilang ke yang profesor hukum internasional, ente juga berangan-angan mulu katanya, yang belum terjadi katanya berarti. Nah, waktu iman adanya Allah wa iyyakum insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kalau kita bicara sejarah. Tapi kan selama ini kita sepakat kalau berkaitan dengan perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan dengan istilah sirah. Berbeda tuh kan maknanya sirah, sejarah, tarikh, ya kan, biografi. Nah, tetap kita gunakan ya kan mufradatnya itu ya, dalam kosakata bahasa Arabnya itu sirah. Kenapa? Karena subhanallah maknanya itu luar biasa tuh sirah. Kalau berkaitan dengan sosok Rasulullah kan kita harus pastikan sumbernya jelas, ya kan? Al-Quran maupun sunnah, hadis-hadis yang sahih. Gak boleh juga kita sembarangan gitu loh. Cuma cerita inilah gitu ya kan, sama dengan yang lain katanya, kehidupan yang lain. Gak bisa. Kalau untuk sosok Rasulullah itu harus yang betul-betul sumbernya. Nah, yang lebih luar biasanya lagi, ketika kita coba gali tentang sirah itu, subhanallah, walaupun peristiwanya 14 abad yang lalu, tapi akan kita temukan, ya kan, peristiwa atau sesuatu yang dialami oleh Rasulullah itu yang sesungguhnya menembus jauh kepada masa depan. Bukan hanya saat ini, tapi sampai nanti akhir kehidupan manusia. Ya. Coba, subhanallah, silakan banyaklah contoh-contohnya. Ya. Yang lalu pernah saya sampaikan berkaitan dengan soal perang, ya kan? Ya. Yang saya kutip ungkapan dari Salahuddin Al-Ayyubi ya, la tadunnu anni fatahtul bilada bisayufikum. Janganlah kalian menganggap aku memimpin kalian menaklukkan Palestina karena pedang-pedang kalian. Ya kan? Innama fatahtuha. Tapi kata beliau, sesungguhnya kita menaklukkan Palestina ini biqalam. Dengan apa? Dengan qalam. Qalam itu ada tulisan dengan ilmu. Al-Qadi Al-Fadil, orang yang diutamakan pada saat itu. Coba, itu disampaikan tahun 1187. Itu aja yang disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu menembus jauh, ya kan? Bukan dengan pedangnya, bukan dengan senjatanya, tapi ternyata dengan apa? Ilmu. Kalau sekarang mungkin teknologi, ya kan? Dan sekarang itu terbukti perang bukan semata-mata senjatanya, tapi teknologinya. Ya, Bapak tahu kan? Yang namanya drone. Itu kan teknologi itu dipakai untuk apa aja tuh drone, ya kan? Pertanian dipakai drone, apalagi bahkan katanya dulu kalau yang namanya film-film action itu ya perjalanan mobil di bawah kan, terus pakai helikopter itu pakai orang ngesutnya kan ya. Sekarang udah nggak perlu,
drone aja yang ada di atasnya. Dan termasuk perang pun kan, udah nggak perlu orang lagi kan. Sekarang pakai drone perang itu, udah nggak pakai apa tentara lagi prajurit. Cuma kalau Indonesia masih terus memperbanyak tentaranya ya kan, drone-nya nggak tahu ya, ada itu udah teknologi itu. Padahal disampaikan oleh 1187 dan beliau pun merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya kan? Kalau kepada Rasulullah semata-mata karena masalah jumlah prajurit, senjatanya, wah secara hitung-hitungan militer itu seharusnya banyak perang-perang yang oleh Rasulullah kalah gitu lagi. Subhanallah. Perang Badar 300 lawan 1000, perang Mu'tah 3000 lawan 200.000, coba ya. Itu apa coba? Kita contoh bahwa perang itu nggak semata-mata jumlah tentara, senjata, tapi apa? Ilmu. Dan itu subhanallah sekarang terbukti. Dan sampai kapanpun soal perang, ya kan? Itu salah satu contoh. Nah, termasuk juga soal Isra Mi'raj ini. 14 abad yang lalu. Ya. Tapi subhanallah sampai kapanpun ketika kita membahas tentang ini, itu akan jadi satu peristiwa yang terus up to date. Ya. Ya. Bahkan kalau kita buat apalah ya semacam simulasinya ketika Rasulullah menyampaikan tentang Isra Mi'raj kepada, ya kan, pada saat itu kan ada termasuk dari umat Islamnya para sahabat, juga orang-orang musyrikin Quraisy, ya kan. Dan dalam begitu banyak kitab sirah digambarkan ya. Setelah Rasulullah menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ada dua golongan kan yang merespon. Ya. Yang pertama nggak mau terima gitu ya, nggak percaya. Siapa aja tuh yang nggak percaya? Orang-orang musyrikin Quraisy makin nggak percaya dengan kenabian Rasulullah. Ya. Bilang dustalah dan lain sebagainya kan karena peristiwa yang seperti itu ya pada saat itu gimana mungkin bisa dipercaya ya. Tapi dari kalangan umat Islam yang baru juga itu ada mereka yang goyang itu soal akidahnya, goyang soal akidahnya, ada yang kembali murtad. Nah, tapi beberapa sahabat yang memang sudah kuat secara akidah, mereka percaya. Bahkan yang paling luar biasa kepercayaannya siapa? Abu Bakar. Ya. Bahkan kata beliau, jangankan Isra Mi'raj, kalaupun ada yang lebih luar biasa dari itu, aku yakin itu. Sehingga mulai saat itu kan Abu Bakar diberikan gelar apa? As-Siddiq, ya kan? Orang yang dipercaya. Nah, kalaulah kita menyampaikan juga sekarang di tengah-tengah, ya, bukan hanya umat Islam, umat yang lain, jelaslah kalau umat yang lain juga mereka akan mengatakan umat Islam bual tuh, katanya, membual, masa sih, kayak gitu. Nah dari kalangan umat Islam ada juga nggak yang nggak percaya saat itu? Kalau disampaikan tentang Isra Mi'raj, ada Pak, masih ada. Dan sampai kapanpun nanti ketika disampaikan tentang Isra Mi'raj akan tetap ada yang tidak percaya. Apalagi yang mereka hanya betul-betul menjunjung tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi kan. Ya, makanya pernah saya sampaikan bagaimana Pak B.J. Habibie itu kan pernah menyampaikan berandai-andai seandainya Allah melahirkan kembali saya nggak akan kuliah di ITB gitu. Saya nggak masuk pesantren gitu. Karena dia merasa ada kekosongan pada dirinya. Walaupun dia luar biasa secara keilmuannya kan. Sehingga ungkapan beliau apa? Impak tanpa
iptek berbahaya, tapi iptek tanpa imtak kan, so imtak tanpa iptek itu tidak berdaya. Kalau iptek tanpa imtak itu berbahaya. Kata beliau begitu. Ini memang terbukti, subhanallah. Nah, bagi mereka yang betul-betul hanya menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa jadi masih banyak yang nggak percaya. Kalau kita sampaikannya sekarang tentang Isra Mi'raj, ya, nggak mungkin 14 abad yang sekarang pun katanya melakukan perjalanan seperti itu, terutama mungkin Mi'rajnya mereka. Kalau Isra-nya, subhanallah, sebetulnya sih, ya kan, jarak dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? 1.500 km. Nah, saat itu hanya ditempuh dalam waktu, nah, itu nanti bisa, ya soal waktunya itu ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana tafsir surat Al-Isra itu, terutama ayat yang pertama yang menggambarkan tentang peristiwa itu. Berapa lama sih itu kan? Nah, tapi sekarang dengan pesawat kalau 1.500 km berapa jam? Pak Guntur? 2 jam, sejam saja kan? Kalau Jakarta Surabaya 1.000 ya, nggak sampai 1.500 ya. Ke Medan itu mungkin bisa berapa? 2 jam untuk Medan kan? Belum lagi kalau berbicara nanti tentang apa? Sekarang kan ada yang namanya kecepatan cahaya, sementara pesawat belum. Ada supersonik, ya kan? Nah, itu. Dengan itu aja sudah terjawab. Kalau soal Isra-nya itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau dihitung dengan jam. Ya. Nanti kalau kita melihat kepada tafsir surat Al-Isra, di situ akan berapa lama sih? Ya. Walaupun nggak perlu juga sih kan kita pakai berapa lama tuh perjalanan tersebut, pakai apa gitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Nah. Tetapi kalau nanti berbicara Mi'rajnya, Masya Allah, ya kan? Kalau tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa diukur 1.500 km. Kalau dari Masjidil Aqsa ke mana dia? Sidratil Muntaha, kira-kira bisa disemlok nggak Pak Sidratil Muntaha? Supaya ketahuan jaraknya berapa kan? Masya Allah. Bisa jadi banyak tuh yang nggak percaya, kan? Nanti itu pendekatan samping pendekatan ayat, juga ada pendekatan ilmiah yang lain yang secara logika ringannya lah, subhanallah, bisa kita terima itu. Subhanallah. Nah itu, jadi peristiwanya sendiri kalau disampaikan sekarang dan sampai kapanpun nanti, ya, yang terjadi 14 abad yang lalu ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat akan direspon oleh dua golongan, itu akan tetap terjadi sampai kapanpun. Ya, ya, masuk yang mereka tadi yang hanya yakin tentang iptek aja tanpa imtaknya, kan banyak berkaitan dengan mukjizat para nabi kan, banyak mereka yang coba meneliti. Terus sampai sekarang, ya, di Laut Merah sana itu masih terus ada penelitian, ya. Di bagian belah mananya sih yang dulu, ya, laut itu pernah terbelah ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Itu masih banyak tuh Pak penelitian itu. Di sebelah mananya sih gitu ya. Kemudian mereka coba juga melihat tentang peristiwa alam. Oh iya, memang di waktu tertentu dalam setahun itu terjadi yang namanya angin yang sangat kencang, nah itu yang bisa membelah banyak. Padahal subhanallah, ya kan? Hal yang seperti itu bagi Allah mudah, sangat mudah. Termasuk kan berkaitan dengan Nabi Ibrahim juga kan.
ketika mau dibakar, ya, diselamatkan oleh Allah. Kan bahasanya itu ya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah yang ngomongnya, wahai api gitu loh. Api itu kan makhluk Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi engkau bardan dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Allah yang menciptakan api. Ya, mudah bagi Allah untuk merubah yang tadinya punya sifat panas karena perintah Allah jadi dingin. Karena ada yang mencoba meneliti kata, secara ilmu pengetahuan yang namanya api sampai kapanpun dari dulu semenjak diciptakan sampai kapanpun sifatnya pasti panas, nggak akan berubah. Jadi kata mereka itu apa? Oh, Nabi Ibrahim pada saat itu bukan apinya yang didinginkan, tapi Nabi Ibrahim itu diselimuti oleh sesuatu yang, ya kan, menjadikan api itu tidak bisa membakar. Sampai seperti itu kan. Nah, itu silahkan aja lah. Tapi jangan sampai nantinya kufur kepada peristiwa yang terjadi. Mudah sekali bagi Allah. Nah, begitu juga ibadah iman Allah ra'iyatu insyaallah bila Allah subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Islam itu sudah seperti itu. Makanya tadi pendekatannya ya, dari perspektif sirahnya, kemudian juga perspektif akidahnya, kemudian perspektif ilmiahnya. Subhanallah, luar biasa. Ya. Nah, ibadah iman Allah ra'iyatu insyaallah bila Allah subhanahu wa ta'ala. Dari perspektif sirahnya lah, ini juga ya harusnya memang kita yakin ini. Sekali lagi tadi saya katakan sirah itu harus rujukannya jelas, ya kan? Ayat Al-Quran maupun hadis Rasul. Nah, sehingga kalau kita berbicara sirah ya tentunya kita harus betul-betul ya kan teliti. Referensi yang kita gunakan juga ya harus referensi yang betul-betul itu sumbernya. Sehingga saya ada satu kitab ini dengan Sahih Sirah Nabawiyah, pakai sahihnya gitu loh. Bukan hanya sekedar cerita. Nah, sehingga berkaitan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini juga kan, akhirnya kan pertanyaannya misalkan, ya selama ini kan peringatannya tanggal 27 Rajab, itu kan ya, Isra Mi'raj. Nah itu memang silahkan aja, pendapat banyaklah yang mengatakan seperti itu. Tapi ternyata kalau kita merujuk kepada beberapa kitab sirah, pendapat mereka-mereka yang menulis kitab sirah, itu ada kurang lebih 8-10 pendapat itu soal kapannya itu. Ya. Dan kalau kita berbicara sirah itu kan berbicara kapan kan bersifat. Nah, ya. Tapi dari sekian banyak itu, yang paling bisa diyakini adalah ada beberapa hal. Satu, ya, peristiwanya terjadi setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sudah pasti itu. Ya. Karena nggak mungkin kalau Isra Mi'rajnya itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Kenapa? Karena hasil daripada Isra Mi'raj adalah apa? Perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Kan nggak mungkin kalau belum diangkat jadi Rasul tapi udah ada perintah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, merujuk kepada begitu banyak kitab sirah, termasuk juga kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran yang turun atau asbabun nuzul yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, maka bisa diyakini bahwa peristiwa yang terjadi ketika di periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ya, itu juga sepakat semua tuh. Ya, periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Yang ketiga juga, kalau dari begitu banyak kitab-kitab sirah, peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah mengalami begitu banyak ujian-ujian, cobaan, ya, yang puncaknya adalah ketika wafat
dua orang yang sangat mendukung perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu siapa? Istrinya Khadijatul Kubra dan siapa? Pamannya Abu Thalib. Nah, sehingga tahun ketika dua orang yang sangat mendukung dakwahnya itu wafat disebut dengan tahun apa? Tahun duka cita, Amul Huzni. Nah, ini yang ketiga nih, harus kita yakini. Yang keempat juga, kalau berbicara masalah perjalanan dakwah Rasulullah, peristiwanya itu terjadi setelah begitu banyak cobaan, termasuk ketika perintah untuk hijrah ke Habasyah para sahabat, ya kan? Tapi ternyata mereka kembali lagi. Kemudian termasuk Rasulullah pernah juga ke mana? Ke Taif. Ke Taif yang tadinya berharap bisa didukung oleh saudara-saudaranya di Taif, tapi ternyata justru yang didapati adalah apa? Ya kan? Malah Rasulullah dihujat, bahkan ditimpuki, ya kan? Di Taif itu bukan sekali. Itu yang keempatnya. Yang kelima juga, kalau kita rujukannya kepada ayat Al-Quran yang asbabun nuzul yang berkaitan dengan surat Al-Isra tadi, berkaitan dengan Isra Mi'raj, yaitu surat Al-Isra, itu adalah termasuk surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah, surat yang turun di Makkah. Yang ternyata kalau dilihat pada urutannya, surat ini turun sebelum turunnya ada dua surat yang menandai akhir perjalanan dakwah Rasulullah di Makkah. Yang ini dua surat ini, ya kalau kita baca nanti terjemahannya maupun tafsirnya, ternyata berkaitan dengan bagaimana Allah membesarkan hati Rasulullah itu setelah begitu banyak peristiwa. Kemudian di Isra Mi'rajkan, turun nih dua ayat ini, dua surat ini, yang isinya subhanallah. Surat yang mana? Surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah, surat Al-Nashr. Dua surat ini kan kalau kita lihat tuh kepada tafsirnya adalah dua surat yang meyakinkan kepada Rasulullah tentang apa? Bahwa udah gak usah khawatir gitu kata Allah, ya kan? Aku sudah perjalankan. Ya, kalau berkaitan dengan surat Al-Duha itu kan digambarkan bahwa dulu kau pernah jadi yatim, ya kan? Pernah jadi yatim, aku yang menolong kata Allah. Ya kan? Dulu kamu pernah miskin, Allah yang memberikan. Itu membesarkan hati Rasulullah. Kalau surat Al-Insyirah apa? Ya, tentang apa? Lapang dada, ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku sudah melapangkan dadamu? Di situ lapang dada itu ada dua, ya kan? Yang maksud yang pertama berkaitan dengan peristiwa apa? Pembelahan dada. Ya. Pembelahan dada itu kan kita yakin ada dua kali peristiwanya. Yang pertama ketika masih usia dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Nah yang kedua adalah kapan? Isra Mi'raj itu. Sebelum di Isra Mi'raj kan di belah dadanya lagi Rasulullah itu sudah dewasa kan itu turun surat Al-Insyirah. Subhanallah. Nah ini kalau kita mau ya kan melihat secara sirah yang betul-betul bisa kita yakini lah ya. Nah, sehingga memang kapan tepatnya itu dari sekian banyak itu mereka menyampaikan ya, tidak ada yang secara pasti itu qat'i tanggal sekian bulan sekian. Bahkan untuk bulannya saja ada perbedaan pendapat, tahunnya juga begitu. Apakah tahun 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah, 3 tahun atau 1 tahun gitu kan. Oleh karena itulah ya iman adzanillah wa iyyakum insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang yang lebih penting adalah bagaimana esensinya itu, ya kan, soal Isra Mi'raj. Ya. Sehingga ya subhanallah lebih lanjut memang kalau kita kaji dari sisi
akidahnya itu yang subhanallah jauh lebih luar biasanya kalau kita meyakini itu ya. Nah, subhanallah. Nah, yauti man adanillah wa iyyakum insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang peristiwanya itu sendiri kan maksud dengan Isra Mi'raj itu kan Isra ya, perjalanan ya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kira-kira definisinya itu seperti itu. Definisi umumnya Isra Mi'raj. Kan walaupun juga nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan ya kan? Ya. Itu ketika Isra Mi'raj itu apakah hanya ruhnya aja atau termasuk dengan jasadnya gitu kan? Kalau tadi pertimbangan 14 abad yang lalu ya kan? Belum ada teknologi tadi yang penerbangan yang bisa membawa seseorang hanya dalam waktu 1 jam untuk jarak sekitar 1000. Apakah hanya ruhnya atau dengan jasadnya? Apalagi kalau berbicara Mi'rajnya, ya. Perjalanan yang entah kita nggak tahu, kita bisa mengukur berapa jaraknya itu. Bahkan secara dimensi kan akan berbeda itu antara dunia ini, bumi dengan gimana caranya gitu kan? Itu akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan? Nah, Masya Allah. Iman dan Allah wa iyyakum insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu pun sudah diantisipasi bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bukan hanya dari mereka-mereka yang dulu ketika Rasulullah menyampaikan 14 abad yang lalu, orang-orang musyrikin Quraisy ya. Mereka mempertanyakan itu. Nah, sekarang pun bisa jadi banyak yang mempertanyakan seperti itu. Makanya selain dimensi sirahnya yang harus kita pelajari tadi, ditambah lagi dengan apa? Dimensi akidahnya. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini sebetulnya kental konteks apa? Keimanan gitu. Saat itu juga ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat yang sudah muslim, kan ada mereka itu yang akhirnya jadi murtad lagi karena peristiwa ini. Apalagi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka makin gak percaya gitu. Nah sekarang pun ketika kita membahas kembali, mengingat kembali peristiwa ini, bisa jadi juga itu jadi ujian keimanan juga buat umat Islam. Oleh karena itulah subhanallah ya, ini adalah peristiwa yang berkaitan dengan ujian keimanan. Makanya dari dimensi atau dari perspektif akidah itu subhanallah harus dikuatkan. Oleh karena itulah untuk memperkuat itu ya perspektif akidahnya ya, Allah turunkan surat Al-Isra, surat yang ke-17 ya. Nah, ini kan menarik juga nih kalau kita coba kaji tafsirnya surat Al-Isra itu ya. Pertama misalkan mulai dari namanya iman ya, surat yang ke-17 kan surat Al-Isra itu kan. Selama ini kita menyebutnya dengan surat Al-Isra, surat ke-17 yang ada dalam Al-Quran gitu kan ya. Ada nggak Pak sebutan lain dari surat ke-17 ini selain surat Al-Isra? Surat Bani Israil, tapi jarang juga sebut, ya kan? Iya. Kita lebih sering menyebut surat Al-Isra. Kita mau melihat surat Al-Isra itu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu cuma satu, Pak. Cuma ayat satunya aja. Cuma di ayat 1 peristiwa Isra Mi'rajnya. Selebihnya apa? Nah, tadi sebenarnya lebih banyak membahas tentang Bani Israil. Ayat yang kedua aja udah langsung itu kan. Ya. Wa ataina Musa kitaba ya kan, wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakil. Langsung kan sebutkan di situ Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, ya kan? Yang itu turunkan untuk Bani Israil dengan pesan terakhir Allah tattakhidhu min duni wakila.
Janganlah kalian pada Bani Israel sekali-kali menjadikan penolong selain Allah. Ya. Kemudian ayat yang ketiganya berkaitan dengan siapa? Nabi Musa. Nabi Nuh, Pak. Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana abdan syakur. Menggambarkan keturunan Nabi Nuh itu ya orang-orang yang bersyukur. Baru setelah keturunan Nabi Musa tadi yang Bani Israel itu banyak yang. Ayat yang keempat lagi berbicara tentang Bani Israel. Waqadaina Bani Israel fil kitab tufsiduna fil ard. Yang keempat ya, tentang Bani Israel. Terus ayatnya berbicara tentang Bani Israel. Nah, tapi selama ini kan ya kita lebih familiar dengan nama suratnya surat Al-Isra. Ya. Padahal peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri hanya digambarkan di ayat yang pertama. Nah, ternyata juga kalau kita merujuk kepada riwayat dulu di zaman Rasulullah, para sahabat itu menyebut surat ke-17 itu hampir mayoritas mereka menyebutnya surat Bani Israel, Pak. Iya, silahkan lihat dah hadis-hadis yang berkaitan dengan surat ke-17 itu. Surat Bani Israel. Salah satu ada ditemukan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, yang menyebutkan kebiasaan Rasulullah sebelum tidur itu membaca beberapa surat, di antaranya adalah surat Bani Israel disebutnya, bukan surat Al-Isra. Surat ke-17 itu yang jumlahnya 111 ayat. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasulullah, Pak, Bu, sebelum tidur ya bacanya surat, wah lumayan 111 ayat ya. Dan yang ada keburu ngantuk kita ya 111. Nah, Masya Allah. Nah itu. Tetapi memang kalau berkaitan dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran itu memang nggak cuma satu nama asal, ya kan? Coba kita lihat banyak sekali ya ayat surat-surat yang namanya itu lebih dari satu. Sehingga kan kalau anak-anak ya ketika dan nggak cuma anak-anak kali ya, kadang-kadang orang tua di kampung-kampung ya ketika diminta coba bacanya surat Al-Ikhlas, nggak bisa baca surat Al-Ikhlas. Masa sih cuma berapa ayat surat Al-Ikhlas? Nggak bisa. Tapi kalau surat Qul bisa, ya kan? Surat Al-Ikhlas nggak terbiasa dengan nama suratnya itu, tapi terbiasa dengan kosakata yang pertama di ayat yang pertama dari surat yang dimaksud disebutkannya itu. Nah, ternyata surat Al-Isra ini juga, surat yang ke-17 ini juga biasa disebut dengan nama apa kalau begitu? Kalau tadi dimisahkan dengan kosakata yang pertama, surat Subhana. Ya, jadi tadi surat Al-Isra, surat Bani Israel, ya kan? Surat Subhana. Nah, yang istimewanya lagi di samping karena memang kosakata pertama di ayat yang pertama adalah Subhana, ditambah lagi surat Al-Isra ini, surat ke-17 ini adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan Subhana. Silahkan cari Pak, nggak ada lagi surat yang lain, ya kan? Kalau yusabbihu, sabbaha banyak ya. Tapi kalau Subhana, ya, Alhamdulillah kan. Tapi kalau Subhana hanya satu dalam Al-Quran. Coba kalau kita perhatikan ini, ya. Sama juga kalau kita di dalam Al-Quran yang diawali dengan kosakata wailun, ada berapa surat Pak?
Dua ya. Al-Humazah dengan Al-Mutaffifin. Ada lagi nggak surat yang lain? Nah itu ternyata subhanallah ada maksudnya. Kenapa wailun? Ya. Subhanallah apa lagi? Wailun lil mutaffifin. Celakalah mereka-mereka yang mutaffifin itu lakukan kecurangan dalam berdagang, ya kan, mengurangi timbangan. Ya. Nah ternyata subhanallah tuh kalau kita coba lihat yang ya kaji hal-hal yang seperti itu dalam Al-Quran luar biasa. Ya. Nah ini juga di samping untuk penamaan diawali dengan subhana, ternyata maksudnya juga tadi ini soal akidah nih yang berkaitan dengan arti Isra Mi'raj ini. Makanya langsung subhana. Ya. Bahkan yang terakhirnya pun, ayat yang terakhir itu berkaitan dengan masalah akidah juga, Pak. Silakan lihat yang 111-nya. Bisa dibuka di sini. Ya. Diakhiri dengan apa tuh? Di ayat yang 111-nya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu dia kalimat-kalimat akidah itu. Nah ini jadi menegaskan kembali tadi bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini berkaitan dengan masalah keimanan, masalah akidah. Makanya diawali dengan subhana, diakhiri juga dengan kalimat yang subhanallah. Nah ini jadi menarik kalau kita kaji juga dari ya soal akidahnya dari surat ini. Apalagi kalau kita masuk yang udah bunyi ya. Ya. Yang terakhir aja lah ya. Berkaitan tadi dengan ada yang mengatakan, oh itu berarti cuma ruhnya aja, tidak dengan jasadnya. Mana mungkin dia kan sampai bisa Mi'rajnya terutama ya kan. Nah subhanallah ternyata ada pendekatan yang simpel lah ya untuk kita bisa meyakini ini. Kan kalau diceritakan misalkan ya kan, Pak Mul insya Allah tahun ini berangkat Pak Mul ya. Katakanlah nanti Pak Mul ya kan berangkat haji kan, beresin koper tuh ya, tiba-tiba ke dalam koper masuk semut pekayon dari rumah, gitu kan, masuk ke dalam koper ya. Nah kemudian koper kan terbawa tuh berangkat ke sana sampai Jeddah, sampai Mekah. Begitu di Mekah dibuka kan, si semutnya keluar, dia lihat kan, wah Masjidil Haram. Semutnya rumah-rumahnya sering dengar ngaji juga ada Masjidil Haram di sana kan. Ya. Keluarlah si semut itu kan. Nah singkat cerita entah gimana lah selama haji itu ya. Ya kan, si semut itu ikut terus kan. Ya kan? Ketemu dengan semut Arab, nggak tahu tuh komunikasinya gitu. Semut pekayon sama semut Arab lah bahasanya. Singkat cerita setelah selesai kan beres-beres koper lagi, masuk lagi tuh semut, bawa pulang ke sini. Ketika keluar dari koper di sini ketemu sama semut pekayon lagi kan, dia ceritanya apa coba? Wah saya baru pulang dari Arab Saudi. Kira-kira semut pekayonnya tuh yang nggak pergi percaya nggak? Ya kan? Mana mungkin ya kan semut itu ya kan, orang jalannya aja kayak gitu bisa sampai ke, yakin kok saya tahu, saya lihat Masjidil Haramnya begitu kan ya. Tapi kalau namanya semut gak bakal percaya gitu. Nah maaf barangkali ya kalau kita jawabnya berarti kalau ada yang gak percaya Isra Mi'raj sama dengan iya ya kan. Karena kalau dia lihat semutnya, tapi yang bawa semut itu siapa gitu loh ya kan. Simpel banget gitu ya gitu. Allah. Nah, subhanallah. Banyak lagi sebetulnya sisi ilmiahnya yang lainnya kalau memang kita mau. Mudah-mudahan ya ini walaupun belum tuntas ya, insyaallah coba kita lanjutkan.
Baik, teman-teman Allah wa iyyakum insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala yang saja ini saya sampaikan berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, walaupun yang sekali lagi ya kan, satu peristiwa yang luar biasa yang perlu kita kaji, subhanallah, biasa sekali. Tadi perspektifnya adalah sirahnya, kemudian akidahnya, kemudian juga ilmiahnya. Yang kalau saja kita pahami ketiga-tiga itu, lebih meyakinkan kita lagi ya kan, tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi beberapa poinnya tadi ya, yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu gambaran bahwa sirah atau peristiwa kehidupan Rasulullah yang terjadi 14 abad yang lalu itu bukan berarti ya kan jadi sesuatu yang masa lalu, tapi justru menembus kepada masa depan, bahkan bukan hanya saat ini tapi sampai nanti akhir kehidupan manusia. Allah ya kan, itu menjadi pentingnya juga. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi barangkali sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan, Bapak Imam? Cukup, alhamdulillah. Ya, kalau begitu kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.